Sahabat yang budiman, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini, saya akan membawakan kisah tentang ulama besar, Abu Nawas. Simak kisahnya. Melawan arus. Abu Nawas, orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwas, dan meninggal dunia pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana, ia belajar bahasa Arab dan bergaul dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir berbahasa Arab, pandai bersyair, berpantun dan menyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya, mengabdikan diri kepada Raja Harun al-Rashid, Raja Baghdad. Ayah Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad, bernama Maulana. Pada suatu hari, ayahnya yang sudah tua itu sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia. Dia diperintah oleh raja untuk mengubur jenazah ayahnya, sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan ayahnya, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka, raja bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu, menggantikan kedudukan ayahnya. Mendengar rencana itu, Abu Nawas, yang cerdas nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang, dan diperlakukannya seperti kuda, ia menungganginya sambil berlari-lari, dari kuburan ayahnya menuju rumah. Orang yang melihat, terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak, untuk pergi ke makam ayahnya. Di atas makam itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran, atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap, Abu Nawas sudah menjadi gila, karena ditinggal mati oleh ayahnya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Raja Harun al-Rashid, datang menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kau dipanggil raja, untuk menghadap ke istana, kata wazir utusan raja. Buat apa raja memanggilku? Aku, tidak ada keperluan dengannya, jawab Abu Nawas, dengan entengnya seperti tanpa beban. Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu, kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil, ini kudaku, dan mandikanlah di sungai, supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas, sambil menyodorkan sebatang pohon pisang, yang dijadikannya kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala, melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas, kau mau apa tidak? Menghadap raja, kata wazir. Katakan kepada rajamu aku sudah tahu, maka aku tidak mau, kata Abu Nawas. Apa maksudnya Abu Nawas? Tanya wazir dengan rasa penasaran. Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu. Kata Abu Nawas, sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas, lalu melaporkan keadaannya kepada Raja Harun al-Rashid. Dengan geram, raja berkata, kalian bodoh semua. Menghadapi Abu Nawas saja tidak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, dan bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa. Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan membawa paksa Abu Nawas ke hadapan raja. Namun, lagi-lagi di depan raja, Abu Nawas berlaga idiot, bahkan, tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas, bersikaplah sopan, tegur Baginda. Ya Baginda, tahukah Anda? Apa, Abu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar, kau menghinaku Nawas. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam, dan memberi perintah kepada para pengawalnya.
Hajar dia. Pukuli dia, sebanyak 25 kali. Abu Nawas yang kurus kering itu, akhirnya lemas tak berdaya, dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari, ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau akan membaginya denganku, engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang diberikan Baginda kepadaku tadi? Tentu, itu kan sudah perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian saja." Ternyata kau baik hati juga Abu Nawas. Memang, seharusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas mengambil sebatang kayu, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan, dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelenger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Raja Harun Ar-Rasyid. "Ya Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari, mau mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda." Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" "Ampun Tuanku, hamba melakukannya, karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba jelaskan sebab musababnya, kau memukuli orang itu," tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian, jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian lagi untuk saya. Nah pagi tadi, hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar Tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi, hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda sambil terbahak-bahak. "Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu, kalau penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras. Kalau kau tidak mau merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu." "Ampun Tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Sebab, jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Tuanku. Padahal, besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Baginda terkejut atas protes Abu Nawas, namun, tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak, "Jangan khawatir Abu Nawas." Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawalnya untuk memberikan sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Namun, sesampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh, seperti orang gila sungguhan.